Di tengah dunia yang katanya makin modern, makin digital, makin efisien, ada satu hal kecil yang tiba-tiba mulai terasa aneh, sunyi dan agak mengganggu. Bukan karena hebohnya, tapi justru karena terlalu senyap, terlalu rapi, terlalu teratur. Perubahan ini nggak datang dari pinggir sistem, tapi dari jantungnya langsung. Dari bank-bank besar, dari lembaga yang selama ini kita anggap paling stabil, paling rasional, paling anti panik. Dan sekarang, pelan-pelan, mereka mulai membatasi satu hal paling mendasar dalam sejarah uang, yaitu hak lo buat megang uang lo sendiri, dalam bentuk tunai. Bukan dengan teriak, bukan dengan larangan frontal, tapi lewat kebijakan kecil yang kelihatannya teknis, prosedural, seolah cuma soal keamanan dan efisiensi. Padahal, kalau kita tarik garisnya lebih panjang, ini bukan soal mesin ATM rusak, bukan soal antrian panjang. Ini soal perubahan cara sistem melihat lo, melihat gue, melihat kita semua. Bukan lagi sebagai nasabah, tapi sebagai variabel yang harus dikontrol, diatur, dan dijaga supaya tetap rapi di layar angka digital. Karena di saat yang sama, ketika uang tunai mulai dipersulit, ada satu aset yang justru diam-diam diborong tanpa banyak omong, tanpa iklan, tanpa seminar motivasi. Emas. Dan yang borong bukan cuma investor besar atau orang kaya lama, tapi bank sentral, institusi keuangan raksasa, dan negara-negara yang paham betul sejarah krisis, seolah mereka lagi bersiap bukan untuk pesta, tapi untuk badai. Dan ini bukan teori konspirasi murahan, ini fakta yang bisa lo cek sendiri. Laporan resmi, data cadangan, perubahan regulasi, dan pergeseran narasi global yang pelan tapi konsisten. Karena setiap kali sistem keuangan besar bersiap, mereka nggak pernah bilang ke publik dengan jujur. Mereka selalu bilang semuanya terkendali, semuanya aman, sambil diam-diam menyiapkan payung sebelum hujan. Dan kita, masyarakat biasa, sering baru sadar setelah hujan berubah jadi badai. Dan pada titik itu, semua keputusan sudah terlambat untuk dibantah. Karena sistem selalu bergerak lebih dulu dari kesadaran publik. Tahun 2026 mulai disebut-sebut bukan karena ramalan mistis, tapi karena banyak kebijakan besar mulai bertemu di titik yang sama. Digitalisasi total, pengawasan transaksi, pembatasan likuiditas fisik, dan peningkatan cadangan emas global. Sebuah kombinasi yang dalam sejarah keuangan selalu muncul menjelang fase ketidakstabilan besar, entah itu krisis, restrukturisasi, atau perubahan sistem moneter. Dan ketika bank mulai berkata penarikan tunai dibatasi demi keamanan, lo perlu bertanya, keamanan siapa? Karena uang tunai justru satu-satunya bentuk uang yang nggak bisa dibekukan dengan satu klik, nggak bisa dilacak secara real time, dan nggak bisa langsung dikontrol dari jarak jauh. Dan disitulah masalahnya bagi sistem modern, karena sistem yang stabil versi mereka adalah sistem yang bisa diprediksi. Uang tunai adalah anomali, liar, nggak patuh algoritma, dan terlalu manusiawi. Sementara emas, walaupun kuno, justru jadi penyelamat dalam setiap siklus kehancuran mata uang kertas. Emas nggak janji apa-apa, nggak kasih bunga, nggak janji return, tapi dia juga nggak pernah gagal jadi penyimpan nilai ketika kepercayaan runtuh. Bank sentral nggak beli emas karena nostalgia, mereka beli karena hafal betul sejarah, dari runtuhnya standar emas, krisis mata uang, hiperinflasi, perang, sampai momen ketika kertas berwarna dengan angka cantik tiba-tiba kehilangan makna. Di saat yang sama, pembatasan penarikan tunai bukan cuma soal uang fisik, tapi soal psikologi massa. Ketika orang tahu uangnya tidak sepenuhnya bisa diakses kapan saja, mereka jadi lebih patuh, lebih tenang di permukaan, tapi juga lebih tergantung pada sistem. Dan ketergantungan adalah fondasi kekuasaan paling halus. Semua ini dibungkus dengan bahasa yang rapi, keamanan, kenyamanan, efisiensi, pencegahan pencucian uang, stabilitas sistemik. Istilah-istilah yang terdengar pintar, tapi jarang dijelaskan dampaknya ke kehidupan sehari-hari. Karena buat sebagian besar orang, selama saldo masih muncul di layar, semuanya terasa baik-baik saja. Padahal, sejarah selalu menunjukkan, krisis gak dimulai saat saldo hilang, tapi saat akses dibatasi. Saat keputusan bukan lagi di tangan pemilik uang, tapi di tangan kebijakan darurat. Emas yang sekarang diborong itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk berjaga, karena emas adalah bentuk kepercayaan terakhir ketika kepercayaan pada janji runtuh. Bank tahu, negara tahu, tapi publik dibiarkan sibuk dengan diskon, cicilan, dan notifikasi. Dan ini bukan berarti besok semua bank tutup, bukan berarti tunai langsung dilarang total. Perubahan besar selalu datang bertahap, pelan, logis di setiap langkahnya, sampai ketika kita menoleh ke belakang, jaraknya sudah terlalu jauh untuk kembali. Di tengah semua ini, posisi kita sebagai individu jadi penting, bukan untuk panik, bukan untuk memberontak, tapi untuk sadar. Karena kesadaran adalah satu-satunya aset yang gak bisa dibekukan. Lo gak perlu jadi ahli ekonomi buat paham satu hal sederhana. Sistem selalu melindungi dirinya sendiri lebih dulu, baru setelah itu mikirin kita. Dan itu bukan kejahatan, itu sifat alami sistem besar.
Tugas kita bukan melawan sistem, tapi memahami ritmenya, membaca tanda-tandanya, dan menyesuaikan langkah dengan logika, bukan emosi. Karena panik bikin salah langkah, tapi cuek bikin kita jadi korban paling empuk. Dan sebelum benar-benar kita tutup cerita ini, penting buat ngelurusin satu hal, supaya semua yang lo dengar gak berubah jadi rasa curiga berlebihan atau ketakutan yang gak perlu. Tujuan narasi ini bukan bikin lo merasa dunia mau runtuh besok pagi, tapi bikin lo berdiri sedikit lebih tegak, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi perubahan yang pasti datang. Sejarah selalu bergerak maju tanpa nanya kesiapan siapapun, dan yang sering jadi korban bukan orang yang gak punya apa-apa, tapi orang yang merasa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kalau kita tarik napas sebentar dan mundur satu langkah dari semua cerita tadi, satu benang merah mulai kelihatan cukup jelas, bahwa perubahan besar di dunia keuangan jarang datang dengan suara keras atau tanda bahaya yang mencolok. Perubahan itu biasanya hadir dalam bentuk kebijakan kecil, aturan teknis, dan bahasa yang terdengar aman, rasional, bahkan menenangkan. Tapi justru disitulah letak bahayanya, karena sesuatu yang terasa terlalu rapi seringkali menyembunyikan pergeseran mendasar yang dampaknya baru terasa jauh setelah semuanya berjalan. Pembatasan penarikan tunai, dorongan ke sistem digital penuh, dan aksi borong emas oleh bank sentral bukanlah peristiwa terpisah, tapi bagian dari satu pola besar yang pernah berulang berkali-kali dalam sejarah. Pola ini selalu muncul ketika kepercayaan terhadap sistem mulai diuji. Bukan berarti sistemnya akan runtuh besok atau minggu depan, tapi artinya fondasi lama sedang disesuaikan dengan realitas baru yang lebih rapuh dan penuh ketidakpastian. Bank dan negara bergerak lebih dulu karena memang itu tugas mereka, menjaga stabilitas dari sudut pandang mereka sendiri. Dan wajar kalau kepentingan itu tidak selalu sejalan dengan kepentingan individu. Di titik inilah kita perlu bersikap dewasa, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pemahaman yang lebih jernih. Kesimpulan paling penting dari semua ini bukan soal emas harus dibeli atau uang tunai harus ditimbun, tapi soal kesadaran. Kesadaran bahwa uang bukan cuma alat tukar, tapi juga alat kontrol. Kesadaran bahwa akses lebih penting daripada sekedar angka saldo. Dan kesadaran bahwa di dunia modern, kenyamanan sering dibayar dengan ketergantungan. Ketika kita memahami itu, kita jadi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, lebih kritis dalam menerima narasi, dan lebih siap menghadapi perubahan tanpa harus panik. Tahun 2026 dan tahun-tahun setelahnya mungkin tidak akan terlihat seperti kiamat ekonomi, tapi kemungkinan besar akan menjadi fase penyesuaian besar. Fase di mana aturan main berubah perlahan, teknologi makin dalam masuk ke kehidupan finansial kita, dan ruang gerak individu diuji dengan cara yang lebih halus. Orang-orang yang bertahan bukan yang paling kaya atau paling nekat, tapi yang paling adaptif, yang mau belajar, dan yang mau memahami konteks sebelum bereaksi. Pada akhirnya, hidup di sistem global yang kompleks memang menuntut kita untuk lebih aktif berpikir. Bukan untuk melawan arus tanpa arah, tapi untuk tahu kapan harus mengikuti, kapan harus berhenti sejenak, dan kapan harus mencari jalur yang lebih aman. Ketika lo punya pemahaman itu, lo nggak gampang digiring oleh ketakutan massal atau janji palsu yang terlalu manis. Lo berdiri di posisi tengah yang paling kuat, tenang tapi waspada. Dan itulah inti dari seluruh narasi ini. Bukan menakut-nakuti, bukan menggurui, tapi mengajak kita semua untuk lebih sadar dan lebih siap. Karena di dunia yang makin terkoneksi dan makin dikontrol oleh sistem besar, kesadaran adalah bentuk kebebasan paling realistis yang masih bisa kita jaga. Selama lo masih mau berpikir, mau bertanya, dan mau belajar, perubahan apapun yang datang tidak akan sepenuhnya mengambil kendali atas hidup lo. Sikap paling waras di tengah semua ini adalah seimbang. Gak panik, tapi juga gak polos. Gak paranoid, tapi juga gak tidur sambil berdiri. Dunia keuangan itu mirip laut, kadang tenang, kadang ganas. Lo gak bisa ngatur ombak, tapi lo bisa belajar berenang, bisa pilih kapal, dan bisa baca arah angin. Kesadaran finansial bukan soal kaya mendadak, tapi soal bertahan dengan kepala dingin ketika banyak orang mulai kehilangan arah. Dan kalau menurut lo obrolan kayak gini layak terus ada, layak terus dibahas tanpa sensasi murahan, dukung dengan cara paling sederhana. Like, share, dan subscribe. Karena satu klik kecil dari lo bisa jadi pintu kesadaran buat orang lain. Dan di dunia yang makin sempit oleh kontrol dan kebisingan, kesadaran adalah kebebasan terakhir yang masih bisa kita jaga bersama.